Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, STY siap maksimalkan peluang bahwa Timnas lolos Olimpiade. Jadi tim termuda, STY ingin kembangkan aset penting Timnas. Indra Syafri ungkap Timnas U20 bakal tampil di kompetisi Eropa. Usai dilibas Irak, Marcelino Ferdinand dikritik habis. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 dipastikan gagal mendapatkan tiket lolos langsung ke Olimpiade usai tersingkir di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 kontra Irak. Meski gagal mendapatkan tiket lolos langsung ke Olimpiade, namun Timnas Indonesia masih berpotensi tampil di Prancis lewat jalur playoff. Nantinya, Timnas Indonesia U23 akan melawan peringkat keempat gelaran Piala Afrika U23 2024 Guinea pada 9 Mei pekan depan di Prancis. Jelang laga tersebut, Sintayong rencananya bakal mengistirahatkan para pemain agar bisa tampil maksimal menghadapi Guinea. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, para penggawa Timnas Indonesia terlihat sangat kelelahan, terutama para pemain yang rutin menjadi starter sejak pertandingan pembuka. Meski peluang ke Olimpiade kian kecil lantaran harus menang atas Guinea, namun Sintayong berjanji bakal berikan yang terbaik agar Garuda Muda bisa lolos. Sementara itu, jika Timnas Indonesia berhasil menang di babak playoff, maka mereka akan tampil di Olimpiade 2024 dan tergabung di grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Buntut dari kekalahan skuad Garuda Muda atas Irak membuat pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand banjir kritikan. Sebab pemain KMSK Denza itu dinilai tampil egois saat melawan Irak U23 sehingga beberapa peluang Timnas Indonesia U23 gagal berbuah gol. Marcelino beberapa kali terlihat salah mengambil keputusan dalam mengoper bola. Dia juga kerap memaksakan melakukan tembakan langsung ke gawang, padahal ada pemain lain yang berada di posisi bebas sehingga lebih bisa memanfaatkan peluang itu untuk menjadi gol. Kritikan untuk Marcelino Ferdinand pun diutarakan netizen di media sosial. Netizen menyayangkan aksi Marcelino yang tampil egois. Namun bagaimanapun, Marcelino Ferdinand telah berusaha menampilkan permainan terbaiknya demi Timnas Indonesia. Tentu harapannya ia bisa lebih memperbaiki diri di laga ke depan, di mana skuad Garuda Muda masih harus melakoni laga playoff melawan wakil Afrika yakni Guinea yang digelar pada 9 Mei mendatang. Saat ini gelombang naturalisasi pemain di Timnas Indonesia belum berhenti. Apalagi sudah ada nama Kelvin Verdong dan Chance Revan yang sedang berupaya mendapatkan status WNI untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini membuat publik Vietnam terheran-heran karena Indonesia terus melakukan naturalisasi. Diketahui PSSI sangat selektif dalam mencari pemain yang akan dinaturalisasi, di mana setiap pemain harus mendapat rekomendasi dari pelatih Sintayong secara langsung. Usia dan kualitas juga harus sesuai dengan rencana PSSI. Nah, yang membuat media Vietnam terheran-heran adalah Indonesia tidak perlu mengiming-imingi pemain dengan gaji besar untuk bersedia dinaturalisasi. Padahal mereka sempat mengira ada uang besar di baliknya. Selain itu, bukan hanya tentang kualitas, PSSI juga melakukan naturalisasi sesuai dengan regulasi FIFA. PSSI belakangan hanya menaturalisasi pemain yang punya darah Indonesia minimal dari kakek dan neneknya sesuai dengan aturan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menyebut faktor minimnya kedalaman skuad yang dimiliki Timnas Indonesia U23 di ajang ini menjadi alasan penurunan performa Garuda Muda. Meski punya starting 11 mumpuni, Sintayong mengakui para pemain utama mengalami kelelahan karena hampir selalu jadi andalan di setiap pertandingan. Puncaknya terjadi saat menghadapi Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 yang berlangsung Kamis kemarin. Sintayong memang menurunkan starting 11 yang hampir mirip di setiap pertandingan sejak fase grup. Hanya di laga pertama grup A melawan Qatar, susunan pemain terlihat cukup berbeda dari laga-laga setelahnya. Selepas itu, susunan pemain utama skuad Garuda relatif sama. Hanya pos wingback kanan yang kerap dirotasi antara Rio Fahmi atau Fajar Faturrahman.
Pernyataan Sintayong secara tak langsung mengungkap borok PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Tanah Air yang salah satu tugasnya adalah menyediakan liga yang kompetitif dan berkualitas dengan harapan munculnya banyak pemain potensial. Sebab ini mengindikasikan bahwa kedalaman skuad Garuda Muda tidaklah baik dalam artian level pemain cadangan tidak setara dengan para penggawa andalan. Kim Sang-sik menjadi sosok yang digadang-gadang bakal menggantikan posisi Philippe Trouchi sebagai pelatih timnas Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memimpin Vietnam. Media Korea Selatan KBS mengungkap bahwa Kim Sang-sik menandatangani kontrak dengan jangka waktu hingga Maret 2026. KBS bahkan memastikan bahwa pelatih berusia 47 tahun itu akan berada di Vietnam akhir pekan ini. Namun, kompatriot Sintayong itu bukan satu-satunya kandidat terkuat untuk memimpin Vietnam. Dilansir dari Laodong VN, Manu Poking akan menjadi pesaing terbesar dari Kim Sang-sik. Menurut VTC News, mantan pelatih timnas Thailand itu mengirimkan lamaran untuk posisi pelatih Vietnam. Sebaliknya, VFM memberikan perhatian khusus kepada pelatih berdarah Jerman Brasil tersebut. Dengan pengalaman bekerja di Vietnam dan Thailand, Poking dianggap sangat memahami sepak bola Asia Tenggara. Lantas, siapa di antara dua kandidat terkuat tersebut yang akan dipilih VFF untuk memimpin Vietnam? Indonesia menjadi tim dengan rataan umur kedua termuda setelah Vietnam di Piala Asia U23 2024. Menariknya, pemain-pemain muda yang hadir mayoritas sudah memiliki caps di timnas senior. Sintayong menjelaskan bahwa keputusan membawa pemain muda ke Piala Asia bukan tanpa alasan. Dia ingin agar mereka yang sudah memiliki caps di timnas senior bisa saling bertukar ilmu. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkap bahwa ia membuka kesempatan pemain muda untuk berada di timnas, termasuk pemain-pemain yang berusia di bawah 20 tahun, tujuannya agar mereka bisa merasakan atmosfer sepak bola di kancah Asia. Selain itu, pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain juga akan banyak belajar. Sin menegaskan bahwa pemain muda yang ada di timnas saat ini merupakan aset penting, di mana mereka harus terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan nanti. Dalam laga perebutan tempat ketiga kontra Irak, bek timnas Indonesia U23 Justin Hubner gagal mengantisipasi bola yang menuju kepadanya. Selepas pertandingan, Sintayong mengaku kebingungan dengan Justin Hubner yang gagal mengantisipasi bola. Padahal Sintayong mengatakan bahwa Justin adalah sosok pemain yang cukup tenang saat turun laga. Jadi dia heran mengapa pemain itu sampai hilang fokus dengan salah mengantisipasi umpan tim lawan. Sintayong menegaskan tidak menyangka kesalahan itu dilakukan oleh Justin Hubner karena menjadi titik krusial dalam laga tersebut. Hal itu pun akan menjadi bahan evaluasinya ke depan agar timnas Indonesia U23 jauh lebih baik. Timnas Indonesia U20 kembali melanjutkan pemusatan latihan yang dipimpin langsung oleh Indra Syafri pasca Lebaran Idul Fitri di lapangan ABC Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Jumat. Sebanyak 30 pemain hadir dalam tes Timnas Indonesia U20 dalam rangka persiapan menatap Piala AFF U19 2024 pada Juni dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September mendatang. Selain menggelar pemusatan latihan, Indra Syafri juga membeberkan bahwa skuad Garuda Nusantara akan mengikuti turnamen di luar negeri, yakni Toulon Cup 2024. Kehadiran Toulon Cup 2024 bagi Indra Syafri sangat berguna bagi timnas Indonesia U20 karena bisa melakukan pertandingan menghadapi negara lain sebagai bekal untuk menatap ajang ke depan. Sebagai informasi, Toulon Cup merupakan turnamen sepak bola yang umumnya mengundang tim nasional dengan pemain muda pada tingkatan U17 hingga U23 yang digelar di Toulon, Prancis.